Yesus itu bertuhan pada Allah yang sama dengan Muslim. Berarti ibadahnya harusnya sama dong dengan orang Muslim. Benar nggak sih? Ibadah syariat yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam tidak sesempurna syariat yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman Nabi Isa, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh ajaran Islam itu belum sesuai dengan zamannya. Makanya Yesus berkata, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Akan tetapi ketika dia datang, yaitu seorang penolong lain, maka dialah yang akan mengajarkan kamu segala sesuatunya yang berhubungan dengan keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Itu Bung. Oke, tapi kenapa dikaitkan dengan suaranya nggak kedengaran. Tapi kenapa dikaitkan dengan Muhammad? Kan beda Yesus sama Muhammad. Kenapa dikaitkan? Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gimana? Bisa pakai Alkitab aja, gak usah pakai Al-Quran. Kan kita nggak ngerti nih tentang Al-Quran, jadi kita nggak mau nyinggung ke sana dulu. Tapi gini Bung, ajaran Nabi Muhammad itu adalah ajaran yang berkesinambungan dengan ajaran yang datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Itu ajaran yang berkesinambungan, tidak berdiri sendiri. Makanya dalam Islam itu dikatakan bahwasanya pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Dan aku ridha Islam itu menjadi agama yang sempurna. Allah menjadikan Islam ini sebagai agama yang sempurna. Artinya penyempurna dari ajaran-ajaran yang datang sebelum Al-Quran, sebelum Islam. Begitu Bang. Oke, gini ya Bang Juma ya. Iya. Yesus, mas pada saat pengajaran itu kan yang disampaikan firman dari Bapa. Bapa yang memberikan firman, karena dia tidak bertindak atas dirinya sendiri, melainkan Bapa yang mengutusnya. Berarti yang disampaikan oleh Yesus berarti kehendak Bapa dong. Berarti nggak menyalahi ajaran Yesus. Gimana? Berarti ajaran Yesus nggak menyalahi aturan dong. Iya emang ajaran Yesus itu nggak menyalahi aturan memang, tapi itu aturan untuk kaumnya Bani Israel. Oh enggak, karena Yesus bilang, akulah jalan dan hidup. Tidak itu sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Seluruh ajaran Yesus, ucapan Yesus itu diucapkan kepada kaumnya Bani Israel. Tidak ada ucapan Yesus itu untuk orang Roma, untuk orang Yunani, untuk orang Indonesia. Ayat itu berdiri sendiri Bang Juma. Titik. Hah? Yohanes 14 itu semua ucapan Yesus untuk mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Bukan kepada bangsa lain. Loh, ajarannya masa nggak boleh diikutin sama kita? Ya kalau Anda mengikuti ajarannya berarti Anda serigala yang nyamar. Jangankan Anda Bung, coba Anda baca di Matius 15 nomor 23, 24, 25, 26. Ada seorang wanita Kanaan yang datang kepada Yesus. Apa kata Yesus? Usir dia. Dari tadi dia teriak-teriak mengikuti kita. Apa kata wanita tersebut? Dia hanya ingin kesembuhan dari anaknya. Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita itu? Betul, benar Tuan. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Anda mau dianggap anjing? Mau dianggap anjing? Gini Bapak, kan kita sih berpatokan itu sih Bang. Kenapa kita harus menuhankan Bapa? Ya itu sih, karena nggak ada yang sampai kepada Bapa kalau nggak melalui Yesus. Kan? Betul sekali, benar sekali. Di Islam, Bung, di Islam, apa ada yang disebut dengan rukun? Rukun iman, rukun Islam. Di antara rukun ini adalah mengakui Nabi datang di tengah kaum Israel, lahir tanpa ayah, mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel.
tidak sampai kepada pencipta langit dan bumi kalau tidak beriman kepada hal tersebut. Apa dikira ketika kami beriman kepada Nabi Muhammad tidak serangkaian dengan iman kami kepada Nabi tersebut? Serangkaian, Bung. Munafik, pembohong seorang Islam ketika dia mengatakan Nabiku Muhammad, tapi dia kemudian dia tidak mengakui bahwa ada Nabi yang lahir tanpa ayah, yang datang di tengah-tengah Bani Israel, datang membawa petunjuk kebenaran kepada mereka yang mengikutinya. Bohong keislamannya itu, gugur. Makanya kalau dikatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, ya kami beriman. Sebagai jalan dia mengatakan, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Yohanes 16 yang Anda bawa tadi, nomor 16. Itu. Aku akan minta kepada Bapa, dan ketika penolong itu datang, dia akan memuliakan aku. Ketika penolong itu datang, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya. Apa yang dikatakan adalah apa yang didengarnya, itulah yang disampaikannya. Itu. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa kemudian mendatangkan seorang penolong lain. Kalau Anda menjadikan Yesus sebagai jalan, maka Anda harus menerima penolong lain yang datang setelah Nabi Isa alaihissalam, setelah Yesus. Betul. Betul. Karena ada bahasanya kan, ada datanya kan, ujilah setiap roh yang datang. Yes. Untuk di Paulus memang sudah gagal, karena roh yang datang bukan Bapa. Karena penyampai yang memberikan firman itu Bapa. Jadi di Paulus itu memang bukan Bapa. Saya setuju itu, Pak. Yes. Jadi pengajaran Yesus lah yang kita ambil. Nah sekarang untuk menyembah Bapa gitu loh. Tapi Abang Juma bilang kan Yesus itu sebenarnya Islam, Muslim dia. Iya, betul. Ibadahnya kan beda sama Muhammad yang disampaikan Muhammad. Gitu loh. Saudara, kalau ajaran Muhammad saya percaya dia bagus, benar sama pengajarannya sama Yesus. Cuman kan ibadahnya bedanya. Sekarang ibadah yang mana yang Anda katakan beda? Yesus syahadat, Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus tauhid. Apa yang beda? Ibadahnya, cara sholatnya. Abang kan sholatnya. Ya cara sholatnya itu karena dia mengajarkan kemudian ajaran kepada kaumnya Bani Israel dengan caranya berdiri, ruku, sujud, mengangkat tangan, berdoa. Dan Yesus mengatakan, kerajaan Elohim akan diambil darimu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah dari kerajaan tersebut. Buahnya, Yesus bunga, nanti akan menghasilkan buah. Berarti lebih sempurna, lebih mengembang dari bunga menjadi buah. Yesus bukan menjadi buah pengajaran. Tidak, dia hanya bunga dari pengajaran. Kerajaan Allah akan diambil kepadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Nah, antara bunga dengan buah itu tidak bisa dipisahkan. Oke, berarti menurut Bang Juma, kalau mengikuti ajaran Yesus itu salah. Suara Anda ini kecil sekali, Bang. Berarti menurut Bang Juma, kalau mengikuti ajaran Yesus itu salah. Bung, yang mengikuti ajaran Yesus itu kami Muslim. Saya ikuti, Bang. Oke. Tidak makan babi. Oke. Ketika dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, Anda ikuti? Itu beda, Bang. Nah, ini kata Tuhan di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Nah, Anda percaya nggak ketika dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Anda percaya nggak? Jadi Bang Juma mau bilang saya nggak boleh percaya dengan bahasa dia yang tidak sampai kepada Bapa jika tidak mulai aku. Bung, sekali lagi saya katakan, Anda percaya nggak ketika dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Anda percaya nggak? Ya percaya itu omongan dia. Kalau begitu Anda Bani Israel nggak? Ya memang bukan. Nah, bukan. Terus
Kenapa Anda mendompleng ke sana? Sementara dia mengatakan akan datang seorang penghibur lain. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Kenapa Anda tidak ikut kepada oknum tersebut? Betul Bang, ajaran Muhammad bagus semuanya tentang ketuhanan. Terus kenapa Anda tidak ikut kepada dia? Cuman kan di luar dari Israel itu Bang. Lah, kerajaan akan diambil dari Israel, Bung, dan akan diberikan kepada bangsa lain. Karena Nabi itu dari Islam, Bang, bukan dari Kata Ismail. siapa? Ulangan 34 nomor 10. Tidak akan ada lagi Nabi yang datang dari tengah-tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Sedangkan akan datang Nabi yang sama seperti Musa, tapi bukan dari bangsa Israel. Lalu dari mana Nabi itu? Coba Data nih. itu betul Bang, data itu betul. Saya akuin betul data. Nah, terus coba saya bacakan data dulu, Bung, kepada saudara supaya Anda saudara sedikit ada pencerahan. Di dalam kitab saudara diterangkan Matius 6 nomor 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya kamu tidak dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Pertanyaan saya, boleh nggak murid-murid Yesus memamerkan cara ibadah kepada bangsa luar Yahudi? Menurut dalil Yesus? Ya nggak boleh. Ya nggak boleh. Dengan kata lain, Yesus menutup kemudian ajaran itu hanya untuk kaumnya Bani Israel. Coba Anda lihat Matius 7 nomor 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya. Lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini yang dimaksud di sini non-Yahudi atau Yahudi? Boleh nggak melemparkan mutiara kepada non-Yahudi? Menurut Yesus? Iya, kalau selama pengajarannya dia bilang begitu. Boleh nggak, Bang? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Boleh nggak ke bangsa lain menurut Yesus? Murid-muridnya? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Terus kenapa Anda nggak percaya kepada Yesus? Bukankah Yesus itu jalan, kebenaran dan hidup? Betul. Saya percaya. Nah, terus kenapa Anda kemudian melanggar titahnya? Nggak melanggar saya Bang. Anda bukan Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Aku Yesus sudah mengajarkan kepada kaumku. Akan datang seorang penghibur lain. Andai saja muridku hidup di zamannya, maka seluruh muridku harus tunduk kepada aturan roh penghibur yang datang setelahku. Lah ente hidup di zaman Nabi Muhammad, kenapa larinya ke Yesus? Yesus dikatakan di dalam kitab hanya untuk Bani Israel. Dalam Al-Quran hanya untuk Bani Israel. Nabi Muhammad diutus sebagai penghibur untuk seluruh bangsa, untuk seluruh manusia. Anda manusia. Ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, aku ini utusan Tuhanmu kepadamu sekalian. Kenapa enggak tunduk kepada aturan Nabi Muhammad? Dengan tunduk kepada aturan Nabi Muhammad, lisan kita, tubuh kita, pemikiran kita, aktivitas rutinitas ritual keagamaan kita menghantarkan kita menghargai jalan yang Yesus ajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Apa kata Quran? Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Wa iskalallahu ya Isa, a'anta qulta linnas tahizuni. Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan manusia untuk menuhankan diriku selain daripada engkau. Lalu apa yang kau ajarkan? Aku hanya mengajarkan ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Lalu dalam Al-Quran. Setuju. Lalu kenapa masih Anda mengatakan Anda pengikut Yesus sehingga syariat-syariat yang wajib Anda lakukan Anda tinggalkan? Jadi gini Bang, kan silakan. Apakah ajarannya itu ada yang melenceng Bang? Apakah nggak benar? Anda sudah dikatakan kemudian sebagai pembohong,
pendusta. Ketika kemudian Islam sudah datang, Anda tidak memeluk Islam. Al-Quran mengatakan itu. Nih, tak kasih uraian dalilnya. Bagaimana kami umat Islam kemudian mendudukkan kebenaran. Wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa kemudian berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepada kalian. Lalu kemudian beruntun, turun lagi Nabi setelahnya. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Nabi Isa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab Torah yang datang sebelumku, yaitu Taurat. Kitab yang datang sebelumku yaitu Torah, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang bernama Nabi Muhammad. Maka dikatakan kemudian, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil katiba wa huwa yud'a ila al-Islam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia sudah diajak kepada Islam. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Anda zalim, Bung. Ketika Anda belajar Bible, Yesus mengatakan akan datang seorang penghibur yang lain dan dia akan mengajarkan kemudian manusia tentang segala hukum-hukum. Anda tidak ikut kepadanya, padahal Islam sudah sampai kepada Anda, maka Anda jatuh kepada kezaliman. Anda beriman kepada Yesus, Anda meninggalkan beriman kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi, ketika Anda beriman kepada Nabi Muhammad, Anda sekaligus beriman kepada Yesus. Beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Yakub, Nuh, dan seterusnya nabi-nabi Anda imani. Kalau Anda beriman kepada Nabi Muhammad, maka Anda beriman kepada Yesus. Kalau Anda hanya beriman kepada Yesus, Anda tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Ini yang diterangkan kemudian oleh Al-Quranul Karim. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Itu. Jadi untuk beriman kepada Yesus dan kita ini bukan kaumnya, maka kita di Islam untuk beriman kepada Yesus kita yang kita cintai tersebut. Itu. Ada nggak di Islam menghina Yesus? Gak ada. Kami Islam memuliakan beliau. Ya sama lah berarti kita ikut ajarannya berarti lah. Saudara, Yesus itu guru. Rabam wamaran. Betul, dia utusan, dia guru. Saudara, dia guru, dia punya kurikulum, artinya dia punya sekolah. Dan sayang sekali Anda tidak terdaftar di sekolahnya. Anda adalah penonton yang berada di luar sekolah yang sering ngintip Yesus mengajar lewat jendela. Ya, ketika itu kan menurut Bang Jumanya. Tunggu dulu. Ketika kemudian Anda mempelajari ajaran Yesus, Anda tahu, Anda mahir, bahkan mungkin Anda lebih taat dari siswanya. Tapi apakah Anda boleh mendapatkan ijazah karena Anda pintar, tetapi Anda tidak terdaftar sebagai murid? Bolehkah Anda mendapatkan rapor dari sekolahnya Yesus sementara Anda tidak terdaftar sebagai siswa di sekolahnya? Tidak bisa. Inilah yang dikatakan Al-Quran zalim. Zalim, Bang. Anda sudah tahu kebenaran itu. Kami menghargai iman Anda kepada Yesus. Masya Allah. Andaikan Anda hidup sesaman Yesus, Anda mengejar dari belakang, Anda sujud menghormat kepada Yesus. Apa kata Yesus kepada saudara? Tidak patut roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada si anjing. Anda hanya disuruh beriman kepada Nabi Muhammad. Coba Anda baca kisah kita beda pemahaman aja, Pak. Ya, pemahaman itu kan asalnya dari ilmu pengetahuan. Dari logika sehat yang dibangun setelah kita membaca Bible dalam lintas agama. Kami Al-Quran. Kisah para Rasul saya nggak baca, Bang. Soalnya itu roh yang datang kepada Paulus bukan Bapak, Bang. Saya terima firman dari Bapak aja, Bang. Saudaraku, dalam kaidah Islam dikatakan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 75 sampai ayat 79. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apakah kalian masih mengharapkan kemudian mereka beriman kepada Allah
Masihkah kalian mengharapkan, padahal mereka kemudian mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Jadi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah. Jadi kita tidak boleh menolak semua apa yang mereka katakan. Dan juga kita tidak menerimanya. Tapi kita tidak menolaknya. Maksudnya, kita tidak menerimanya sebagai firman Tuhan, tetapi kita tidak menolaknya sebagai ilmu pengetahuan. Jadi apa yang mereka torehkan itu, ada sesuatu yang bercampur dengan firman Tuhan. Makanya Al-Quran mengatakan, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniyah wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, yang tidak mengerti tentang kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celaka mereka yang menulis sebuah kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka berbuat. Di Islam bung kaidahnya kisah para rasul Lukas, Markus, Matius bla 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 bla. Kami tidak menerimanya sebagai firman Tuhan, tapi kami tidak menolaknya sebagai ilmu pengetahuan. Artinya bahwa ketika mereka menduga, ketika mereka reka, ketika mereka berangan-angan, tapi mereka mendengarkan firman Allah, berarti di situ ada cakupan unsur dari firman Tuhan sabda Nabi yang sudah tidak murni. Maka kami mendengarkan sebagai kisah. Ketika dikatakan dalam kisah para Rasul 3:22-23, bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dilenyapkan, akan dibasmi dari umat kita. Setuju. Nah, Setuju. Sebentar. Artinya ada Nabi yang datang setelah Yesus. Bang Juma tadi bilang bahwa di Alkitab itu tidak ada firman Tuhan. Yes. Tapi perkataan Yesus Bang Juma nggak percaya juga berarti firman Tuhan. Saudaraku, yang muncul di tangan Anda Lukas, Markus, Matius itu bukan firman Tuhan. Itu bukan sabda Yesus. Tetapi catatan-catatan orang yang harus kita hargai. Mereka adalah penulis. Mereka adalah pengumpul berita. Mereka pewarta yang menyusun cerita-cerita peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara orang-orang Israel. Kaitannya dengan Yesus dengan muridnya. Kaitannya dengan Yesus dengan Tuhannya. Kita hargai itu karya tulis. Tapi itu bukan firman Tuhan. Bukan juga sabda Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak mengenal para penulis. Tidak ada tangga sanad. Tidak seperti Al-Quran. Huzu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Yesus mana ada? Yesus tidak pernah memberikan validasi. Silakan. Tadi Bang Juma bawa data itu di mana Yesus bersahadat. Tadi Yohanes 17 ayat 3. Bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus yang telah kau utus. Apakah itu bukan firman Tuhan yang disampaikan Yesus? Bukan. Tapi karena itu bahasa Indonesia. Yesus mengakui tadi Bang Juma mengakui. Saudaraku, saya lagi berdebat dengan saudara kami orang-orang non-Muslim yang konon kitabnya adalah bernama Kitab Yohanes. Yang kalau bukan firman Tuhan saja tertoreh catatan Yesus bersyahadat, Anda tidak percaya, bagaimana dengan firman Tuhan? Sama ketika Bang Suma menulis sebuah buku, saya kemudian mengambil terjemahan Al-Quranul Karim. Apakah terjemahan Al-Quran yang saya tuliskan dalam catatan buku saya itu firman Tuhan? Bukan. Tapi itu adalah terjemahan dari firman Tuhan. Nah, sekarang yang ada di tengah-tengah kita ini bahasa Indonesia. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Pertanyaan saya, apakah firman Tuhan bisa dikoreksi manusia? Apakah firman Tuhan bisa direvisi manusia? Tentu tidak. Bisa, Pak. Gak bisa, Pak. Kitab Anda bisa nggak dikoreksi?
Gini, kalau Yohanes 17 ayat 3 itu memang terjemahan dan bukan firman Tuhan, aslinya memang bunyinya seperti apa, Bang? Emang artinya nggak begitu juga bunyinya? Wallahu alam bisawab, itu tugas Anda untuk mencarinya. Cuman saya katakan begini kawan. Ketika Anda berkata, setelah ditanyai, apakah firman Tuhan bisa dikoreksi? Apakah firman Tuhan bisa direvisi? Jawaban sehat Bisa. saudara, tidak bisa. Apakah bisa. Bible bisa dikoreksi? Bible bisa karena terjemahan. Berarti bukan firman Tuhan atau firman Tuhan? Tapi perkataan Yesus adalah firman Tuhan, Bang. Saudaraku, saya ulang. Apakah perkataan Yesus di dalam kitab saudara bisa direvisi? Ya bisa karena terjemahan. Berarti bukan firman Tuhan. Tapi kan yang dikatakan Yesus firman Tuhan, Bang. Yang dikatakan Yesus adalah firman Tuhan. Siapa yang mampu mengatakan Yesus pada saat itu berbicara dalam bahasa Indonesia? Ya Yesus bahasanya Aramaik. Aramaik. Mana kitab yang menceritakan tentang pernyataan Yesus dalam bahasa Aramaik? Yang nggak pegang saya. Nah, itulah yang kita sebut sabda Yesus. Sekarang ada pernyataan itu, meskipun secara naluri kemanusiaan itu adalah mutlak benarnya, siapa yang mampu kemudian mempertaruhkan nyawanya dengan mengatakan itu firman Tuhan? Nggak ada, Bang. Kenapa? Karena tidak ada original teks. Kalaupun ada original teksnya dalam bahasa Aramaik, siapa yang bisa memvalidasi itu sabda Yesus? Makanya daripada ragu, mending ke Al-Quran. Gini loh, Bang. Kan abang setuju nggak kalau perjanjian lama itu adalah perintah dan ketetapan Tuhan? Perjanjian baru, hukum Torah. Itu bukan perjanjian lama. Perjanjian barunya Tuhan dengan Bani Israel itu adalah hukum Taurat. Oke, tapi percaya abang itu perintah dan aturan Tuhan? Al-Quran menerangkan surah Al-Araf ayat 144-145, Nabi Musa alaihi salam diberikan ketetapan imam wa rahmah sebagai petunjuk dan rahmat, yaitu hukum Torah. Saya percaya. Berarti yang kita pegang ini benar dong. Yang Anda pegang apakah kitabnya Musa? Ya terjemahan. Terjemahan. Lagi-lagi kembali yang tadi. Apakah firman Tuhan bisa dikoreksi, bisa direvisi? Tidak bisa. Ingat, Bung. Anda baca ini bukti bahwa kitab Anda itu bukan lagi firman Tuhan, bukan lagi murni dari Nabi Musa alaihissalam, terkait dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukan antara hak dan yang batil? Artinya bahwa kitabnya Nabi Musa sudah bercampur aduk dengan catatan-catatan manusia. Ini saya kasih bukti ya. Setuju saya, Bang. Nggak perlu dibuktikan. Nah, itu makanya kenapa Anda tanya kepada saya, apakah ini firman Tuhan atau bukan? Tapi kan gini ya, kalau membahas dilarang makan babi, tadi abang juga kan bawa dari perjanjiannya Musa. Yes, Imamat 11 nomor 7. Ya, abang baca pakai terjemahan juganya. Nah, sekarang permasalahannya, Anda percaya nggak dalil itu? Ya percaya. Nah, saya diskusi dengan orang yang percaya dengan dalil itu. Gimana dong? Memang kita dilarang sama Tuhan makan babi. Nah, berarti Anda dengan saya kompak. Tapi kedudukan informasi yang datang kepada saya melalui lisan Anda berdasarkan dalil dalam kitab saudara tidak menjatuhkan kemudian pendapat saya, iman saya bahwa itu firman Tuhan, bukan. Itu terjemahan dari kitab yang kita tidak tahu apakah itu dari Musa atau bukan. Sekarang kita lihat, kita kasih. Di dalam kitab saudara, Ulangan 34. Kemudian naiklah Musa dari daratan Moab dan seterusnya dan seterusnya. Di situ diceritakan tentang bagaimana Musa mati. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah Musa di situ. Pertanyaan saya, ini catatan Musa? Musa menulis tentang kematiannya? Bukan. Masih bisa dianggap firman Tuhan? Ya oke lah, bukanlah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim tidak pernah membaca kitab Torah, baik itu yang asli maupun terjemah. Nabi Muhammad
Kalau Al-Quran Bang, kalau Al-Quran saya sepakat, saya sudah baca juga. Al-Quran tidak ada perubahan dari turunnya wahyu sampai sekarang. Saya percaya itu. Nah, bahasanya sekarang tetap sama. Oke, sekarang permasalahannya adalah ketika Islam itu datang dengan Al-Quran, jangankan ente saudaraku Arom, ahli kitab yang padanya ada Torah, ada Zabur, Mazmur, ada kemudian Injil, itu diajak untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Apa kata Tuhanku? Wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada ahli kitab. Wahai ahli kitab, sungguh Rasulku Nabi Muhammad telah datang kepadamu. Tujuannya, sabar, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu, qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepadamu Tuhanmu, datang membawa cahaya dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskannya, yaitu Al-Quran. Yahdi bihil man ittaba ridwanahu subulas salam. Dengan kitab Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Kalau ahli kitab Bung, keturunan Ishak, Yakub, diajak beriman kepada Al-Quran, apalagi ente saudaraku. Kenapa mereka diajak? Karena mereka sudah kehilangan arah, kehilangan kitab, kehilangan ketetapan. Karena di tengah-tengah Nabi Musa alaihissalam hidup orang-orang beringas yang tegar tengkuk. Nabi Musa ditolak, apalagi kitabnya. Datang lagi Yesus, jangankan kitabnya, Yesus aja ditolak. Jadi bagaimana mungkin Anda mengharapkan kebenaran dari orang-orang yang hidup di sekeliling daripada Yesus yang tegar tengkuk kepadanya? Maka solusi terakhirnya adalah Al-Quran. Maka Al-Quran datang, Nabi Muhammad datang kemudian untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Tuh. Sekarang mari kita buktikan kebenaran Al-Quran ini. Bisakah Kristen sebagai penyambung lidah antara Yahudi dengan Islam, di tengahnya ada Kristen? Bisa nggak Kristen menunjukkan kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Daud, kitabnya Nabi Yesus? Bisa. Tidak bisa. Berarti disembunyikan toh? Ya saya nggak tahu Bang. Ya kalau tidak bisa berarti disembunyikan. Gini Bang ya. Satu lagi pertanyaan saya ini Bang ya. Silakan. Saya membaca sejarahnya Muhammad ketika masih kecil, dia ikut berdagang ke Syam sama pamannya. Itu kan yang pertama kali melihat dia adalah nabi itu kan dari apa namanya? Orang Nasrani. Iya. Dari pamannya bahkan. Iya. Berarti kan itu bukan untuk kaumnya Arab, berarti bukan untuk Islam harusnya. Karena untuk Nasrani sebenarnya berarti. Tadi dalilnya kan udah ku baca kawanku. Yahdi bihi man ittaba ridwanahu subulas salam. Seluruh manusia. Bahkan diseru kan, ya ahlal kitab, wahai Nasrani, wahai Yahudi, kan diseru. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15. Yahudi Nasrani dipanggil, ya ahlal kitab. Yahudi Nasrani itu ahli kitab. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab Yahudi Nasrani, telah datang kepadamu Rasulku Nabi Muhammad, datang untuk menjelaskan dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Dia datang membawa cahaya berupa Al-Quran. Dan dia datang dari Tuhanmu berupa cahaya, yaitu Nabi Muhammad, berupa Islam. Dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah man ittaba ridwanahu subulas salam. Karena kalian kehilangan arah tentang Torah, kalian kehilangan arah tentang Injil, maka Al-Quran datang sebagai solusi untuk sebagai jalan yang diridai menuju jalan keselamatan. Coba, saudara Kristenku, Anda pengikut Yesus katanya, Anda penyambung tongkat estafet pengajaran dari Kefas. Sekarang tunjukkan mana Injil Yesus. Yang Yesus beritakan dalam Markus 1 nomor 14, lalu Yesus memberitakan Injil Allah. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, lalu Pilatus mengajarkan Injil Yesus. Mana? Tunjukkan kepada kami. Atau itu disembunyikan oleh orang-orang kufur.
Yang kufur kepada Nabi Isa, Yesus, disembunyikan. Buktinya Anda hanya menunjukkan kemudian terjemahan dari catatan-catatan orang yang tidak mendapatkan validasi tentang Yesus. Maka solusi terakhirnya adalah yahdi bihil man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Itu solusinya. Sederhana bukan? Kami tidak membenci Kristen, enggak. Kami tidak membenci kemudian agama lain, tidak. Tapi kami hanya menegakkan kemudian apa yang menjadi tuntunan yang harus kemudian kita jalani agar kita tertuntun menuju kepada pencipta langit dan bumi. Di dalam Al-Quran, Bung, sedikit lagi, Anda boleh ambil alih habis ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kami kemudian umat Islam. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminaz salihin. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Maka kami tidak membenci ajaran Nabi Ibrahim dan ajaran keturunannya, itu kami tidak benci. Karena kapan kami membenci ajaran itu, maka kami termasuk orang yang memperbodoh diri. Makanya kami menghargai. Kami tidak membahas agama yang lain. Yang kami bahas Yahudi, Nasara, dalam hal ini konsep Kristen. Kami bahas itu. Kenapa? Kami tidak ingin memperbodoh diri. Karena kami tidak membenci dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Iskala lahu rabbu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim, berserah dirilah. Lalu kemudian Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam semesta. Wa wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan, mewariskan ucapan kepada anak-anaknya. Demikian juga Yakub. Apa ucapan dan wasiat mereka? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih ajaran ini untukmu, agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada is hadra Yaqub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub alaihi salam ketika dia berkata kepada ke-12 anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku wahai anak-anakku? Anaknya kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanyalah berserah diri kepadanya. Jelas di Islam. Makanya kami menghargai Yesus, Bung. Saya siang malam 24 jam. Memang kadang saya kasar. Tapi tujuannya adalah membersihkan Yesus dari ajaran-ajaran paganisme. Membersihkan Yesus dari pandangan-pandangan miring tentang dirinya. Beliau manusia suci yang harus dimuliakan. Alaihissalam, alaihissalam. Demikian. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Saya senang sama pemimpin itu. Pemimpin menyadarkan Kristen-Kristen yang menyembah manusia. Karena Yesus mengajarkan harus menyembah Bapa, bukan menyembah Dia. Nggak ada satu data pun Yesus mengatakan dia Tuhan, kecuali Lukas 6 ayat 5. Itu aja yang dia pakai sama Yohanes 1. Padahal itu salah semua. Saya setuju sama Pak. Iya, betul. Saya setuju. Bahkan di Yohanes itu tertulis, ujilah setiap roh yang datang. Tapi mereka nggak mau menguji roh yang datang pada Paulus. Sedangkan firman itu semua datang dari Bapa, bukan dari roh. Saya setuju itu. Saya suka. Bang Juma apal semua tidak. Saya suka. Cuman gini tuh, Bang Juma, kalau saya pribadi, saya tetap sih kalau ajaran Yesus saya percayai untuk menyembah Bapa. Iya, putus-putus, suaranya kecil, Bang. Saya hanya mengatakan gini. Kalau saya tetap percaya pengajaran Yesus silakan. Untuk kalau saya pribadi tetap percaya pengajaran Yesus untuk menyembah Bapa. Iya. Silakan. Silakan aja saudaraku, silakan. La ikraha fiddin. Tapi ingat sebisa mungkin dengarkan ucapan Yesus dalam Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak
akan masuk ke dalam surga. Ingat Bung, hidup harus lebih baik dari ahli Taurat. Jangan bahas data itu dulu Bang Juma. Nantinya saya pelajarin itu. Bahas data yang lain aja itu. Syarat untuk masuk surga pertama harus beragama lebih baik dari ahli Taurat. Iya, nggak usah kau buka di sini juga ya. Biar saya belajar itu nanti. Ya itulah. Jadi ketika saudara ini mengatakan bahwasanya saya menjalankan segala perintah Bapa yang adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang telah mengutus Yesus kepada kaumnya Bani Israel, ya silakan. Silakan Anda belajar sampai kepada hidayah itu datang. Silakan. Karena indahnya di Islam itu kita tidak dibalut ajaran paganisme. Orang akan bertanya, Islam ini menyembah kepada siapa? Kok nggak ada Tuhannya? Ya memang nggak ada. Kalau Anda mencari seperti mencari makhluk. Sementara pencipta langit dan bumi itu hanya memperlihatkan tanda-tanda keberadaannya. Sanurihim ayatina fil afaka wa fi anfusihim. Orang yang berakal sehat akan tahu Tuhan itu ada. Siapa yang mengatur kemudian ritme matahari? Ritme perputaran bulan, bumi, matahari. Tuhan. Mana dia? Oh kita nggak bisa lihat. Tetapi ada. Buktinya dia mengatur segala unsur yang kita butuhkan dalam hidup ini. Artinya Tuhan itu ada. Cukup kita beribadah kepadanya. Gak perlu kita melihatnya. Karena dia melihat kita. Dalam ihsan, sembahlah Tuhanmu sebagai seakan-akan engkau melihatnya. Dan sekiranya engkau tak sanggup melihatnya, maka ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu melihatmu. Itu. Jadi kami cukup tertuntun aja. Jadi kalau saudara kemudian sekarang mengatakan, oh, saya mengikuti Yesus, silakan aja. Silakan Anda mengikuti Yesus. Itu udah bagus. Jangan makan babi, jangan ibadah minggu, jangan menyembah kepada Yesus, jangan merasulkan Paulus. Silakan kumpulkan kemudian tinta merah perkataan-perkataan Yesus. Lakukan itu. Itu Anda sudah selangkah lebih maju daripada hidup di agama pagan sebelumnya. Silakan. Anda lakukan semua, tapi ingat ketika Anda nanti berpuasa 40 hari 40 malam, tolong telepon saya. Saya berpuasa Bang Juma. Berpuasa, kalian berpuasa di bulan Ramadan itu, saya puasa juga, saya tambahin 10 hari. Bagus. Bagus. Tidak ada di data Yesus bilang harus bulan ini, harus tanggal ini, kan gak adanya. Saya ikutin kalian aja Muslim. 30 hari kalian, saya 40 hari. Tambah lagi 10 hari berarti. Ya. Ah, mantap sekali. Ya lanjut aja Bang. Silakan. Berarti kita sudah ada dalam kubu yang sama, cuman pakaian kita yang berbeda. Cuman gini Bang Juma. Ya. Jamaat saya ini kan makin lama makin habisnya kalau Bang Juma suruh beralih dari gereja. Bagaimana mereka di gereja gitu. Iya, betul juga itu, betul. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, kalau menuntut dia untuk tidak makan babi, tidak masalah Pak. Oke, saudara saya izin sejenak 10 menit. Host, Bang Baal, saya makan dulu sebentar. Bentar aja. Host. Siap Gurunda. Ya, makan dulu Kang. Siap. Saya lupa tadi kalau saya sudah pernah makan tadi. Iya ya. Lanjut bentar ya. Iya. Kang Baal, monitor Kang Baal. Baal bola. Ini kayaknya Bang Aron ini udah mulai tersadarkan ini ya. Ini Kang Baal ketiduran rupanya nih. Jangan ngomong begitu. Ya. Itu biarlah saya pelajarin sendiri, nggak perlu dibuka di sini. Ya kita kan diskusi di sini. Iya. Aman Bang. Aman, tenang aja Bang. Santai. Cuma suaranya Bang Aron ini suaranya kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar Bang. Iya, udah banyak yang tidurnya Bang di sini Bang. Oh gitu. Soalnya abis itu kayaknya Bang Aron sambil ngecas juga ya? Udah enggak Bang.
tapi masih ada ngeresak-resaknya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa sih, nggak mengganggu sih. Bang Aron berarti saya ini gini kan ya, jadi Ya. jawab tadi di bawah itu saya nggak malu mengakui kebenaran. Saya udah akuin ajaran Nabi Muhammad itu benar. Saya sudah baca. loh, Ini benar. kalau anda udah mengakui bahwa kalau ajaran Nabi Muhammad benar, ya Anda udah Muslim lah Bang. Gimana Bang? Yesus Lah, berarti kalau gitu Anda tidak punya keyakinan dong? Kristen. Maksudnya nggak punya apa? Nggak punya keyakinan ini benar itu benar. Kalau Islam benar, Kristen benar, nanti yang salah yang mana, Bang? Abang dua-duanya mau ngambil. Saya nggak ngomong agama. Saya ngomong Enggak, aja. kan menurut Anda ajaran Nabi Muhammad benar, ajaran Yesus benar. Berarti Anda cari aman, Bang. Itu memang kata Yesus. Tapi emang iya sih. Emang iya, Bang. Kalau ajaran Yesus itu benar, saya akui. Betul sekali ajaran Yesus itu benar. Yesus tidak makan babi seperti apa yang dikatakan Gurunda Juma. Yesus disunat. Itu abang tahu. Nah, Betul. itu abang Yesus tahu. menyembah satu-satunya Tuhan yang tidak kelihatan, yaitu Bapa. Itu abang tahu. Sama, iya itu Bang. Keren, mantap. Tapi justru ini kadang-kadang Kristen ini memelintir Bang. Mereka tidak percaya dengan ajaran, mereka tidak percaya dengan ajaran Yesus, tapi mereka Jadi percaya gini, dengan, bentar bang. Kebanyakan orang Kristen tidak percaya dengan ajaran Yesus, tapi mereka percaya dengan ajaran Paulus Bang. Setuju nggak? Bukan. Abang setuju nggak? Kalau kebanyakan orang Kristen mengikuti ajarannya Paulus, setuju nggak? Setuju. Keren. Itu sebenarnya data-data ayat Paulus pun mereka kadang-kadang nggak tahu. Mereka itu cuma ikut biasanya, Bang. Soalnya Bang, hanya satu yang berani, yang kurang ajar mengutuk Yesus. Paulus Bang. Galatia 3 pasal 13. Hanya Betul. Paulus yang berani mengutuk Yesus. Yang lain gak berani, murid-muridnya yang lain gak berani. Yohanes, Lukas, Matius gak berani mengutuk Yesus. Hanya Paulus yang berani mengutuk Yesus. Sampai Yesus nyangkut di kayu salib. Paulus. Karena cuma iblis yang bisa memberikan kuasa pada saat pengujian kepada Yesus pengajaran. Lah berarti itu atas kemauan iblis dong penyaliban. Ya memang. Keren Bang. Luar biasa Bang. Ikuti saya Bang. Tunjuknya di atas Bang. Betul. Kan di perjanjian lama tertulis bahwa firman Tuhan. Iya. Betul Bang. Keren. Mantap Bang. Masya Allah. Sebentar lagi nih. Setengah langkah lagi nih. Enggak, saya habis dari Bali. Kenapa? Ngapain sebentar lagi? Saya habis dari Bali. Ngapain sebentar lagi? Oke. Apa? Udah selesai. Udah selesai. Udah selesai. Semua firman yang kau belikan telah aku sampaikan. Udah selesai. Betul. Betul. Udah selesai Bang. Betul. Apalagi? Iya. Tapi ada satu Bang, PR buat Abang. Iya, roh kebenaran itu nantilah kau bahas itu. Di situ Bang, poinnya Bang. Bukan, sebentar Abang kalau dulu. belum asadu Bang, Abang tidak akan menemukan roh kebenaran Bang. Bang Kian, jangan Siap. begitu. Kan tadi saya udah ngomong sama Bang Juma baik-baiknya. Kalau Iya. menasihati mereka untuk tidak menuhankan anak manusia dan meninggalkan Siap. babi, saya setuju. Betul. Jangan kurangin jamaat saya. Ya. Tapi ngomong-ngomong Abang masih pakai jaket nggak? Untuk apa? Masih pakai jaket nggak? Untuk apa? Maksudnya udah disunat belum? Oh, udah dong. Oh udah, kalau udah disunat berarti jaketnya udah lepas dong. Udah pakai Cam, helm. enggak di open cam dulu. Oke. Ya kembal, masuk kembal. Iya lanjut. Jadi ya itu aja. Tinggal tunggu Kurang ajar emang penonton disuruh nyepil. Emang kurang ajar. Blokir, penonton blokir.
Ya itu yang disampaikan oleh gurunda kita tadi ya, bahwa sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan Ya masuk itu kerajaan. saya udah tahu bang, sudah jangan dibahas lagi ayat itunya. Dari yang lain aja nih kita sampai di sini. Nah itu maksud saya siapa itu maksudnya di sini? Udah lah, itu nanti saya belajar lagi. Nggak perlu dibahas di sini. Hah? Saya nggak mau bahas itu bang. Kenapa bang? Menghindar dari ini penghibur tadi, siapa nih penghibur ini bang? Seorang penghibur ini siapa nih bang? Dia udah tahu, cuma belum bisa menyebutkan sekarang. Dia udah tahu itu roh penghibur itu siapa. Oh udah tahu. Udah tahu. Oh jadi Nabi Muhammad lah ya. Sepakat ya bang itu Nabi Muhammad? Ini ya bang, tadi saya udah bilang ajaran Nabi Muhammad benar bang, samanya. Udahnya. Nggak usah bicara Nabi Muhammad, maksudnya nih perkataan Yesus aja bang. Nggak usah bahas itu lah bang, yang lain aja yang kita bahas yuk. Ya abang jelaskan ini siapa penolongnya siapa nih bang? Nggak tahu saya bang, nggak nemu di Alkitab bang. Seorang penolong ini adalah roh kebenaran. Roh kebenaran ini sosoknya manusia atau roh dia bukan manusia bang? Manusia. Manusia ya bang. Jadi selama ini abang belum tahu manusia ini siapa yang membawa roh kebenaran. Ya nanti ku DM lah bang. Oke, masya Allah. Ini loh di bawah tanya loh, kenapa harus DM? Jawab aja sekarang katanya. Ya kenapa nggak kalian naik jawab sendirinya? Tapi ini Kenapa teman-teman kok tab layarnya lambat ya? Ini dari tadi 2, 3, 4 terus. Nggak ini ya, nggak jalan, nggak gerak ya. Aduh parah. Harus kasih doa dulu, kasih doa. Semua mulai berbahasa roh, Korabata karabase kerabakarabase kerabayarabaralabase kerabarabarabarabase korabata karabase kerabakarabaralalabase kerabarala. Doa selesai. Ya lanjut. Iya, untuk yang teman di bawah bahwa yang disampaikan bahwa di Yohanes 16 ayat 7 bahwa di situ ada seorang penolong atau penghibur, ini merujuk kepada siapa tadi katakan dari sosok manusia ya, bukan roh kudus gitu kan ya. Itulah roh kebenaran. Roh kebenaran itu ada pada Tuhan, diberikan kepada roh kebenaran ini kepada utusan-utusan Tuhan, para nabi ya. Ya buat yang di bawah bang. Ada lanjutan juga itu, jika dia datang dia memuliakan nama Yesus. Oke, jadi itu bukan banyak teman-teman di bawah ini kan yang Kristen masih mengatakan tuh adalah Roh Kudus, itu bukan manusia gitu kan, padahal di sana seorang ini adalah yang membawa roh kebenaran, di dalam dirinya adalah roh kebenaran. Tentunya para nabi sama utusan Tuhan itu membawa kebenaran, yaitu membawa roh kebenaran gitu. Itu sosoknya manusia, bukan Roh Kudus ya. Roh Kudus itu bukan roh kebenaran ya. Roh Kudus itu adalah sosok lain, roh kebenaran adalah roh kebenarannya adalah sosok lain gitu. Jadi roh kebenaran itu ada pada diri manusia. Roh Kudus ini adalah malaikat. Kalau Roh Kudus dalam Islam, di dalam Bible pun dikatakan bahwa Roh Kudus ini adalah malaikat. Malaikat ya. Kalau kita bisa baca di ayat lain bahwa malaikat itu selalu bersama dengan Allah, dia bilang. Nah, yang selalu bersama dengan Allah dibilang itu malaikat. Jadi Roh Kudus ini memang selalu bersama Allah. Dia menunggu perintah-perintah Allah. Itu dikatakan seperti itu. Nah, teman-teman Kristen mengatakan Roh Kudus ini adalah Allah itu sendiri. Tidak, bahwa Roh Kudus memang bersama Allah. Memang itu dia malaikat. Dia selalu menatap Allah selama-lamanya dengan Allah. Itulah dikatakan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini bukan yang dimaksud di roh kebenaran. Seperti itu, Bang. Udah tahu ya teman-temannya, ternyata saudara kita ini mengatakan bahwa roh kebenaran ini bukan Roh Kudus, tapi dia adalah sosok manusia gitu kan. Roh kebenaran ini. Iya, kan seorang. Iya. Kan di situ seorang penghibur. Kalau seorang penghibur itu merujuknya biasanya itu ke manusia, bukan ke roh gaib.
manusia. Tapi kadang-kadang oten ini selalu memelintir. Kata teman-teman Kristen biasanya itu merujuknya ke Roh Kudus katanya. Itu jawaban mereka. Padahal itu jawaban asumsi, nggak ada ayatnya tertulis bahwa seorang penghibur itu adalah Roh Kudus. Nggak ada ayatnya, nggak ada. Iya, di Yohanes 16 dikatakan Yohanes 12 itu kan, di Yohanes 16 dikatakan masih banyak hal-hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran. Nah, Roh kebenaran ini tentunya kepada manusia. Nah, apakah di dalam diri Yesus ada Roh kebenaran? Iya. Yesus dikatakan adalah Roh kebenaran. Di mana datanya kita bisa lihat bahwa Yesus ini adalah Roh kebenaran. Kita dikatakan di sini ya. Yesus juga membawa Roh kebenaran. Kenapa Yesus dikatakan Roh kebenaran? Aku lupa masalahnya. Sebentar ya, kita ada Yesus pun dikatakan Roh kebenaran. Jadi merujuk kepada manusia ya. Karena kalau Yesus adalah Roh kebenaran, kenapa dia menjanjikan lagi adalah Roh kebenaran kan gitu? Berarti ada roh kebenaran lain yang akan datang gitu. Ya, kan? Kalau misalkan roh kebenarannya itu dia, ya nggak mungkin lah. Dia berjanji lagi. Iya. Di sini di 1 Yohanes 2 nomor 1 ya. 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara. Nah, seorang perantara ini saya bilang tadi utusan Tuhan yang membawa roh kebenaran. Ya. Nah di sini siapa kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah dikatakan di sini Yesus Kristus ini adalah seorang perantara. Kita mempunyai seorang perantara yang pada Bapa, yaitu Kristus, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah Yesus ini dikatakan apa? Roh kebenaran. Karena ini dikatakan dari Parakletos ya. Parakletos ini adalah roh kebenaran. Nah inilah yang dikatakan bahwa perantara ini akan datang lagi. Yesus bilang berjanji bahwa seorang perantara ini akan datang lagi, yaitu membawa roh kebenaran. Siapa sosok itu? Yaitu tidak jauh berarti itu adalah Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Jadi Yesus pun dikatakan roh kebenaran. Dia membawa roh kebenaran. Apakah dalam diri Yesus ini adalah Roh Kudus? Tidak. Yesus ini selalu didampingin oleh Roh Kudus. Jadi bukan dalam diri Yesus ada Roh Kudus. Tidak. Bahwa dalam diri Yesus ini adalah roh kebenaran. Setiap para nabi membawa roh kebenaran. Dia menyampaikan hal-hal kebenaran yang datang dari Allah. Seperti itu. Semua para nabi membawa roh kebenaran. Tetapi apakah di dalam diri Yesus ada Roh Kudus? Tidak. Roh Kudus ini selalu bersama dengan Yesus. Makanya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, datanglah para malaikat. Itulah roh kebenaran. Roh Kudusnya datang membantu dia. Ketika dia dicoba di padang gurun, datanglah Roh Kudus. Dialah bersama-sama. Jadi Roh Kudus ini bersama-sama dengan roh kebenaran. Mendampingi utusan-utusan Tuhan. Seperti itu ya. Jadi Yesus ini adalah roh kebenaran juga. Makanya tidak mungkin kalau Yesus ini roh kebenaran, dia berjanji akan mengatakan bahwa ada lagi roh kebenaran ini. Yaitu siapa? Ya para nabi itu. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Tapi Kang Baal logikanya gini ya. Kalau ini para pentafsir dari kekristenan ini berarti ada ketidakpercayaan terhadap sosok Paulus ya. Kalau misalkan roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus itu akan datang, kan si Paulus ini datangnya setelah Yesus. Kenapa tidak ada satupun pentafsir dari pihak kekristenan yang merujuk ke Paulus? Nantilah itu saya DM, saya kasih tahu ya. Ya enggak Bang, saya pengen ngebuka aja. Ini ada tabir ya. Kalau kata Roma Irama, tabir kepalsuan ini Bang. Tabir kepalsuan ini. Kalau kata Bang Haji Roma Irama. Gitu Bang. Iya, kenapa kalau tidak merujuk ke Paulus gitu kan? Iya, tidak mau. Mereka sadar sebenarnya bahwa Paulus ini tidak membawa roh kebenaran ya, karena memang tidak cocok, karena tidak sesuai dengan nubuatannya Yesus ya. Yesus mengatakan di Matius 7 dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah di sini ciri-ciri nabi palsu ini Yesus menganalogikan dengan serigala. Serigala ini adalah nabi palsu, ya kan? Serigala berbulu domba. Serigala. Jadi nabi palsu ini adalah serigala yang menyamar seperti domba. Nah, serigala dia bilang. Kenapa Yesus mengatakan serigala? Tentunya Yesus paham.
Di dalam tradisi Yahudi, serigala ini diibaratkan apa? Kalau kita melihat Kejadian 49:27, serigala ini adalah Benyamin adalah seperti serigala, dia bilang. Di Kejadian 49:27. Yesus paham dengan kitab-kitab pendahulunya di kitab-kitab Taurat, kitab Musa ya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi, ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Nabi palsu, apakah Nabi Muhammad dikatakan serigala? Tidak ada ceritanya bahwa Nabi Muhammad dikatakan serigala ya, atau keturunan Benyamin. Tidak, ya tidak dikatakan. Apa di Hindu dikatakan ada yang keturunan Benyamin? Tidak. Tetapi di Kejadian 49:27 dikatakan Benyamin adalah serigala. Lalu cocoklah dengan Nabi Muhammad tadi? Tidak. Ya, orang-orang Hindu atau dari orang Hindu tidak, apalagi Yahudi. Tetapi di sini di Roma 11 ayat 1, ini ada satu pengakuan dari Paulus. Paulus mengatakan, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Nah ini dia, ngaku sendiri. Yang ngaku sendiri ini Paulus. Saya sudah tahu data itu. Berarti serigala itu dari suku Benyamin ya? Dari suku Benyamin. Di Kejadian 49 ayat 27. Paulus. Tenang. Jadi jelas ya teman-teman. Jadi kenapa tidak merujuk kepada Paulus si roh kebenaran ini, seorang penolong ini tidak mungkin, ya tidak mungkin, karena Yesus lebih paham siapa nanti yang akan menjadi serigala ini, yaitu serigala ini dari yang dari suku Benyamin, yaitu yang menerkam di pagi hari, dia bilang. Kemudian ada satu sosok yang mengaku, yaitu Paulus. Nah ini yang sedang dinubuatkan oleh Yesus. Tidak mungkin Yesus berbohong. Kenapa dia beranalogikan kepada kata serigala? Nabi palsu ini adalah serigala. Karena Yesus paham dengan ayat-ayat tentang kitab-kitab Taurat, kitab Perjanjian Lama, dia paham bahwa serigala ini dari Benyamin. Itu cocok sudah. Ya. Bang Kores, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjir, suara negane gitu, cuy. Ya ikhwan, ayo beli buku langsung saja. Kalian kalau mau melihat generasi Gurunda terbaru, beli buku. Gimana caranya Kores beli buku? DM, kalau nggak chat ya. Alhamdulillah sudah terkumpul berapa nih? 43 buku yang akan kita distribusikan ke pesantren Darut Tauhid Besutan Agim dengan maksud supaya nanti santri-santri meneruskan jejak puncak keemasan yang telah kita rajut di dunia medsos dalam menghadapi dan menghancurkan para penghujat laknatullah alaihim gitu. Buku apa sih Kang? Buku ini loh ikhwan. Tunggu ya. Open cam dulu. Open cam tuh. Gede kan hostnya kabur dia. Hostnya nungging woi. Oh nah, nongnya hitut ya. Eta nih geuleuh gitu, eta mic name diberem gitu. Nah ini bukunya. Tadi gede kan hostnya tidak kalah gitu Kang Kores. Oke. Nah ini bukunya nih, jawaban tuntas fitnah terhadap Islam, resmi milik API. Penulisnya ini adalah Ustadz Wafi dan juga Akhimoto Ikhwan. Jadi ini buku nanti yang baca santri gitu. Sehingga kalian double-double, kalian membantu pergerakan umat dan kalian juga melestarikan ilmu yang kita sudah tuangkan ke mukanya para terhitung penghujat. Gitu ikhwan ya. Nih, ayo silakan kalian wakafkan buku ini ke pesantren tadi. Harganya 100.000 per buku gitu. Jadi kalian kalau mau bebasin buku ini supaya nyampe ke santri, silakan kalian beli 5, 10 gitu. Insya Allah nanti menjadi amal jariah untuk kalian semua gitu ikhwan. Gas. Keranjang kuning aja enggak sih? Kayak mana caranya keranjang kuning? Enggak tahu gua. Pi itu maksudnya. Oke. Itu saja sudah. Yuk, itu dari Bang ya. Kores, dari judulnya itu menjawab fitnah itu memang ada kelompok lain atau golongan lain yang suka memfitnah Islam, memang ada.
Oh banyak, itu yang 6% loh di Indonesia. Yang OTW 5% itu ya? OTW 5%. Masya Allah. Gitu. Oh itu ya? Jadi tapi kalau keranjang kuning, Ikhwan, jatuhnya itu buku harus dikirim ke rumah kalian. Kalau ini bukunya mau kita taruh ke pesantren gitu loh. Jadi kita bawa sedus-dus ke sana. Gitu. Kita bawa sedus-dus ke sana. Nah ini kan aku target 300 nih, alhamdulillah sudah 43. Berarti sisa 257 lagi, Ikhwan. Ayo bantu pergerakan umat ini. Terus kita nggak baca. Ya kalian kalau mau beli buat baca pribadi ya boleh. Cuman aku nyaranin kalian beli buat santri gitu. Atau enggak gini, kalian beli satu buat kalian, beli satu buat santri, nah gitu. Ini kan 1.700 nih, Ikhwan nih. Kalau misalnya kalian 1.700, semuanya beli satu buku aja. Jadi kan bisa dapat 1.700. Itu cepet bisa kita salurkan ke pesantren-pesantren yang ada. Jadi misalnya Darut Tauhid udah nampung, kita ke pesantren yang lainnya gitu loh. Supaya cepat programnya udah beres. Ini aku udah jalan seminggu Bang Zuma makanya jangan lama-lama. Guruna udah tidur lah jam segini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh banget. Kasih tahu aja Malaysianya di mana, nanti dicek ongkirnya ya, Akhi Almaj. Harus ada wadah wadah regenerasi dari kita untuk umat, Ikhwan, gitu loh. Ya, masalahnya umat Islam ini kan semakin lama kan semakin solid ya, semakin bersatu, apalagi dengan adanya API ya. Nah, ini adalah corong dari pergerakan kita gitu kan. Kita melihat yang di OTW 5% ini kan semakin hancur itu, semakin hancur. Makin babak pelur, mudah-mudahan tambah 5% kita nih, OTW 5% ini semakin tercapai lah, lebih cepat, lebih tercapai ya. Demikian ya Bang Farid. Yo. Oh gitu, siap Akhi Almad gitu. DM aja untuk yang tergerak niatannya, hatinya, batinnya membantu pergerakan ini. Kalian DM aja. Kalau yang punya kores ya, kalau yang punya nomor kores kalian chat aja nomor kores gitu. Ya, betul. Jangan kalian lihat ini apa ya namanya? Jangan kalian lihat ini ngurangin duit kalian 100.000 gitu. Tapi kalian lihat pahalanya. Ini umat membutuhkan. Pahalanya akan selalu gitu, mengalir. Selagi itu dibaca dan dipakai, ilmu-ilmu yang ada di dalam buku itu akan ngalir terus. Kalau dipakai itu seumur hidup itu akan dipakai itu. Pahala jariah itu namanya. Ayo sambil tap-tap layar ya teman-teman. Terus kalau via Tokopedia yang dikirim souvenir aja, jangan bukunya. Souvenir aja, jangan bukunya. Modal lagi nggak itu gua? Ini aja gua nggak ngambil batik, Ikhwan, bener-bener ngejualin harga bukunya. Jadi nanti kalian kalau udah chat udah DM, aku kasih nomor rekening pencetak bukunya. Iya. Kalau NTB berapa? NTB-nya di mana NTB-nya? Ya paling kena ini ongkir 6.000 mungkin kalau Tokopedia atau apa gitu. Ya kalau ngirim souvenirnya aja, maksudnya fisiknya tetap ditahan, nanti disalurkan ke tadi itu, ke pesantren itu, Bang Kores. Maksudnya gitu. Tapi gini teman-teman saya kasih tahu ya. Salah satu keajaiban buku ini, salah satu keistimewaan buku ini apa coba? Buku ini sampai hari kiamat gak bakal direvisi. Sampai hari kiamat gak bakal direvisi. Saya jamin gak bakal direvisi. Memang ada kitab suci yang direvisi tahun gitu? Direvisi. Tiap tahun ada memang? direvisi. Ada kitab suci yang direvisi? Tiap tahun. Oh iya? Oh, baru tahu saya. Ini kita mau meninggal. Oh, kisaran ini kalau ke NTB ya, Jakarta Lombok, beratnya di bawah 1 kilo, 51 sampai 60-an ribu. Gitu. Kalau nggak souvenir kertas ucapan thank you aja.
Sepertinya saya repot kalau begitu, akhi. Mending chat aja. Chat, aku kasih norek pencetak bukunya, transfer ke sana, didata, dah kelar gitu. Ini si sister masih hidup gak? Sister, dibuka mute-nya, masih hidup gak? Kalau lu tidur, gua turunin sister. Masih hidup gak bro? Atau lu mau diskusi lagi? Oh kalau udah tidur saya turunin ya sister ya. Kalau lu hidup tinggal minta naik lagi bro. Oke? Ini Aaron, masih diskusi Aaron? Saya masih pantau aja. Baik. Jadi udah jelas ya kalau Tuhan itu tidak akan pernah kelihatan ya Aaron? Oh iya memang. Iya betul, setuju. Tepuk tangan. Saya nggak butuh buku itu. Saya udah taunya apa aja yang diserang ke Islam. Jadi nggak perlu buku itu saya. Ya, setuju, betul. Bang Gores, kalau ada oten-oten yang lain semuanya ingin beli, dilayani nggak? Iya, siapa aja mau beli silakan. Ya siapa tahu ada gereja yang mau ngeborong buat jemaatnya, silakan nggak apa-apa. Ya siapa tahu dia mau bikin narasi lain yang baru di luar itu gitu, mau bikin baru apa gitu loh. Acuan. Si Arom ini tinggal nunggu syahadat doang dia. Mana Uni Rifa ini, Bang Yonatan? Bang Yonatan? Ya, jam live-nya beda. Ini bukan Bang Yonatan Anda. Saya Yonatan Nindir, Unity Nindir kalau saya, bukan Kalau Yonatan saya Anda. Yunutun Nundur. Unity Nindir saya ya. Yang kemarin mana itu? Kevin itu. Iya, Evangelis Unity Nindir. Kevin itu kemana Kevin? Pura-pura nggak kenal si Aaron. Udah hilang ingatan ya orang. Tinggal geser frekuensi ya, tinggal geser sedikit ya Bang Gores. Iya, dia masih masih ada sedikit angkuh dalam dirinya. Jadi kalau angkuhnya udah hilang baru. Oh, emang kau hidup ini nggak butuh uang rupanya? Angkuh kok uang angkuh. Ya sebentar lagi Natalannya. Sebentar lagi Natal. Gua syarat sekarang. Angus duit Natal gua kan. Bang Aaron, stay di mana Bang Aaron? Apa Bang? Stay di mana sekarang? Saya Iya. dekat Pasar Minggu. Oh di Jakarta. Masih sering ke gereja nggak? Kalau saya nggak ke gereja, siapa? Wah, salah berarti Bang Aaron. Harusnya Bang Aaron itu ke gereja, ikut pargoy, jingkrak-jingkrak, nyembah Yesus, olahraga, senam. Abang salah. Sikira baraba, meraba-raba, sikira baraba. Oh, sikira baraba. Oh, gitu. Gak begitu. Gak begitu Bang. Begitu. Enggak. Begitu. Enggak. Begitu. Ya enggak kok. Begitu Begitu. Banyak Bang, saya lihat di gereja kayak gitu ibadahnya. Ada yang kayak gitu tuh. Kalau tempat saya enggak Bang. Kalau tempat saya enggak begitu. Oh, tapi ada juga yang kayak gitu kan. Sampai salto dia. Sampai kayak gimana gitu. Ada. Rusak itu badannya, kasihan Bang. Kok ibadah macam gitu? Kayak mana itu? Itu terlalu menikmati pujian kepada Tuhan Bang. Terlalu menikmati kok kayak gitu. Kayak udah lagi kalau di apa itu? Oper apa sih? Oper. Dia udah nggak ingat apa-apa itu. Artinya ingatannya itu udah benar-benar blank. Enggak, Bang. Cuman memang menikmati untuk memuji Tuhan gitu. Itu kesurupan roh laba-laba itu. Kok raba-laba? Iya, roh laba-laba.
Bang Kian Santang. Aku tanya dulu sama Bang Kian Santang ya. Ya, Tapi kau yang jawab ini. ya. Kalau kau jawab benar, nanti aku akuin semuanya. Ya, Oke ya. ya, oke. Jadi gini, Abang Kian Santang. Kenapa nabi terakhir harus dari Ismail? Kenapa nabi terakhir harus dari Ismail? Ya karena emang nubuatan dari Allah harus dari Ismail. Nubuatan dari Allah. Mana datanya? Ngawur aja kau. Emang ada yang dari Yakob, memang ada. Ada yang bisa dipercaya lagi dari Yakob. Dari Yakob emang ada yang nyebrang ke Arab. Abang saya nanya lagi. Yang nabi yang nyebrang ke Arab itu satu-satunya ya keturunan Ismail. Iya betul, itu cuma satu. Iya, cuma satu itu aja udah. Ada 4. Satu itu aja, Res. Ada 4. Nggak masuk akalku. Jawaban Kalau abang, dari Yakob kan nggak ada yang nyebrang ke daratan Arab. Nabi Arab itu ada 4. aku diam dulu Kores. Aku challenge sama Kian Santang. Kau mau aku pengakuan di Komal bukan? Iya, Jawab dulu itu. iya. Karena dari keturunan Yakob nggak ada yang nyebrang ke daratan Arab. Nggak ada. Cukup nyampe di Israel doang. Datamu mana? Hah? Data? Gue bukain datanya. Oke. Tapi benar si Kores ada 4 sih. Tuh kan lu menye-menye. Ini Jangan ke Bang Juma. Kalau Bang Juma kan Enggak. aku akuin Gua cerdas lagi buka kawan. Iya, kalau Bang Juma mah aku akuin dia semua data pegangnya. Habis jamaatku kalau sama dia. Selesai sudah. Tapi di Sirah Nabawiyah nggak ada. Jangan kau WA Bang Juma ya. Nggak ada gua WA. Ada dari silsilah. Karena besok gua cari. Pusing gua nyarinya. Ya, nggak jadi ternyata. Besok pagi-pagi dapat. Pagi-pagi lu naik lagi, besok gua dapat. Nggak mau. Gua lagi malas nyarinya, lagi PW. Oke, kita PW-PW-an aja. Tapi sepengetahuan gua itu yang nyebrang ke daratan Arab ya dari keturunan dari Ismail. Kalau keturunan dari Yakob itu hanya stay di apa namanya itu Israel. Saya udah dapat datanya dari Uniriva. Cuman penjelasannya belum pas aja. Iya. Karena nggak ada data yang akurat kan. Datanya ada. Cuman penjelasannya belum pas aja. Nggak boleh ngarang-ngarang kalau di Islam. Kalau nggak tahu ya nggak tahu. Kalau tahu ya tahu. Itu Islam. Iya, saya akuin Anda jujur, Anda nggak tahu. Iya. Ntar pagi-pagi lah gua cari. Lagi PW guanya. Jangan nanti pusing kepala. Mana ada gua pusing. Nggak pernah gua pusing selama ngadapin Oten. Ini loh Bang. Saya tuh mau ini sih, mau Ntar gua lagi ngerokok, tutup cam dulu ya. menghilangkan gambar-gambar Yesus di gereja itu sih Bang. Ya itu nggak boleh itu. radikal bukannya. Radikal. Menyalahi 10 hukum Taurat. Anjir. Bukan radikal, iya betul menyalahi hukum Taurat itu. Iyalah. Kok radikal sih? Enggak lah. Iya. Oh enggak. Iya kalau lu enggak lah karena lu ini apa namanya? Lu masih di sono lu. Iya super.